Halo teman-teman, selamat datang kembali dalam channel Journey World. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu hubungan antara stres keuangan dan kesejahteraan mental. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh tekanan seperti saat ini, sangatlah penting untuk memahami bagaimana stres keuangan dapat mempengaruhi kesejahteraan kita, serta strategi-strategi efektif untuk mengatasinya. Sebelum lanjut, pastikan teman-teman telah menekan tombol like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar dapat menikmati konten-konten menarik seputar dunia keuangan pribadi. Jadi, mari kita mulai. Dampak stres keuangan. Pertama, kesejahteraan mental. Stres keuangan dapat menyebabkan tekanan mental yang signifikan. Ketika seseorang menghadapi masalah keuangan seperti utang yang menumpuk atau ketidakpastian pekerjaan, mereka cenderung merasa cemas, gelisah, dan bahkan depresi. Stres ini bisa sangat mempengaruhi kesejahteraan mental seseorang, membuatnya sulit untuk merasa bahagia atau tenang. Kedua, produktivitas kerja. Stres keuangan juga dapat mempengaruhi produktivitas kerja seseorang. Ketika seseorang terus-menerus khawatir tentang masalah keuangan, fokus dan konsentrasi mereka bisa terganggu. Mereka mungkin menghabiskan waktu berpikir tentang masalah keuangan mereka, daripada fokus pada pekerjaan yang harus mereka lakukan. Akibatnya, produktivitas kerja mereka bisa menurun. Ketiga, hubungan interpersonal. Stres keuangan juga dapat mempengaruhi hubungan interpersonal seseorang. Ketika seseorang merasa stres tentang uang, mereka mungkin menjadi lebih mudah tersinggung atau mudah marah. Hal ini bisa menyebabkan konflik dalam hubungan dengan pasangan, keluarga, atau teman-teman. Selain itu, stres keuangan juga dapat mengganggu komunikasi dan kerjasama dalam hubungan interpersonal. Keempat, kesehatan fisik. Penelitian telah menunjukkan bahwa stres keuangan dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik seseorang. Tingkat stres yang tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, gangguan tidur, gangguan pencernaan, dan masalah kesehatan lainnya. Ini karena stres kronis dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan merusak keseimbangan hormonal dalam tubuh. Kelima, kualitas hidup. Secara keseluruhan, stres keuangan dapat menurunkan kualitas hidup seseorang. Ketika seseorang merasa terbebani oleh masalah keuangan, mereka mungkin kesulitan menikmati hal-hal yang seharusnya membuat mereka bahagia. Stres keuangan juga dapat membatasi pilihan hidup seseorang, membuat mereka merasa terjebak dalam situasi yang tidak diinginkan. Dengan memahami dampak-dampak ini, penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah untuk mengatasi stres keuangan dan meningkatkan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Strategi penanganan yang efektif. Pertama, membuat anggaran dan mengelola keuangan. Langkah pertama yang sangat penting adalah membuat anggaran yang realistis dan mengelola keuangan dengan baik. Dengan membuat daftar pendapatan dan pengeluaran secara rinci, kita dapat memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana uang kita digunakan dan di mana kita bisa menghemat. Kedua, mengurangi pengeluaran. Evaluasi kebutuhan dan keinginan kita, dan cari cara untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Ini bisa berarti memotong langganan yang tidak terpakai, mencari alternatif yang lebih murah untuk layanan tertentu, atau membatasi belanja impulsif. Ketiga, membangun dana darurat. Membangun dana darurat yang cukup adalah langkah penting dalam mengatasi stres keuangan. Dana darurat memberikan perlindungan finansial ketika menghadapi situasi darurat atau ketidakpastian, seperti kehilangan pekerjaan atau biaya medis yang tak terduga. Keempat, mencari dukungan sosial. Berbicara tentang masalah keuangan dengan orang-orang terdekat, kita dapat memberikan dukungan emosional dan praktis. Mereka mungkin bisa memberikan pandangan baru atau solusi yang berguna untuk mengatasi masalah keuangan kita. Kelima, mencari bantuan profesional. Jika merasa kesulitan mengelola stres keuangan secara mandiri, jangan ragu untuk mencari bantuan dari profesional, seperti konselor keuangan atau psikolog. Mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk membantu kita mengatasi masalah keuangan dan kesejahteraan mental. Keenam, praktik kesehatan mental. Melakukan praktik kesehatan mental seperti meditasi, yoga, olahraga, atau merawat diri dengan tidur yang cukup juga dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Ini membantu kita tetap tenang dan fokus dalam menghadapi tantangan keuangan. Ketujuh,
Pendidikan keuangan. Teruslah memperdalam pengetahuan tentang keuangan pribadi dan investasi. Semakin kita mengerti tentang bagaimana mengelola uang dengan bijak dan membuat keputusan finansial yang tepat, semakin percaya diri kita dalam menghadapi stres keuangan. Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara konsisten, kita dapat mengurangi beban stres keuangan dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil menuju kesehatan finansial dan mental adalah langkah positif menuju kehidupan yang lebih baik. Kesimpulan. Dalam kesimpulan video ini, stres keuangan dapat memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan kita secara keseluruhan. Namun dengan memahami sumber stres kita dan mengimplementasikan strategi-strategi penanganan yang efektif, kita dapat mengurangi beban yang kita rasakan dan meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi, mari kita berkomitmen untuk mengutamakan kesehatan finansial dan mental kita, karena pikiran yang kuat dapat mengatasi segalanya. Bila teman-teman memiliki pendapat atau komentar, bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa lagi dalam konten-konten keuangan lainnya.